Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimunah dengan NIM 200830493. Di sini saya ingin mereview kembali tentang Mushaf Utsmani. Selama pemerintahan Utsman yang dipilih oleh masyarakat melalui bai'ah yang amat terkenal sebagai khalifah yang ketiga. Umat Islam akan tetapi sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan mushafnya atau huruf-huruf Al-Quran mulai menempatkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat, dan sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman dari perbatasan Azerbaijan dan Armenia yang telah menyatukan kekuatan perang Irak dengan pasukan perang Suriah pergi menemui Utsman setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Al-Quran, perbedaan yang dapat mengancam lahirnya perpecahan. Lalu Hudzaifah bilang ke Utsman, "Oh Khalifah," dia menasihati, "ambillah tindakan untuk umat ini sebelum berselisih tentang kitab mereka sebagai orang Kristen dan Yahudi." Adanya perbedaan dalam bacaan Al-Quran sebenarnya bukan barang baru, sebab Umar sudah mengantisipasi bahaya dari perbedaan ini sejak zaman pemerintahannya dengan mengutus Ibnu Mas'ud ke Irak setelah Umar diberitahukan kepadanya bahwa dia mengajarkan Al-Quran dalam dialek Hudai sebagaimana Ibnu Mas'ud mempelajarinya, dan Umar tampak naik pitam bahwasanya Al-Quran telah diturunkan dalam dialek Quraisy, maka ajarkanlah menggunakan dialek Quraisy, bukan menggunakan dialek yang lain. Utsman menyelesaikan masalah perbedaan ini dalam soal perbedaan bacaan Al-Quran sampai dengan tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek, walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang akan menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukuannya. Ketika ditanya pendapatnya sendiri, beliau menjawab sebagaimana yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, "Saya tahu bahwa kita ini menyatukan manusia umat Islam pada satu mushaf dengan satu dialek. Oleh sebab itu tidak ada yang perbedaan dan perselisihan, dan kami menyatakan sebagai usulan yang sangat baik." Lalu Utsman menyiapkan mushaf langsung dari suhuf. Berdasarkan pada riwayat pertama, Utsman memutuskan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melacak suhuf dari Hafsah, mempercepat menyusun penulisan dan memperbanyak naskahnya. Al-Bara meriwayatkan kemudian Utsman mengirim surat kepada Hafsah yang menyatakan, "Kirimkanlah suhuf kepada kami agar kami dapat membuat naskah yang sempurna, dan kemudian suhuf akan kami kembalikan kepada Anda." Hafsah lalu mengirimkannya kepada Utsman yang memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Arfi bin Asim agar memperbanyak salinan naskah tersebut. Lalu beliau memberitahukan kepada ketiga orang Quraisy itu, "Kalau kalian tidak setuju dengan Zaid bin Thabit perihal apa saja mengenai Al-Quran, tulislah dalam dialek Quraisy sebagaimana Al-Quran telah diturunkan dalam logat mereka." Kemudian mereka berbuat demikian, dan ketika mereka selesai membuat beberapa salinan, Utsman mengembalikan suhuf itu kepada Hafsah. Lalu Utsman memberi naskah mushaf tersendiri. Pelantikan sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas ini. Riwayat Lalu identitas 12
mushaf yang baru disiapkan diperlihatkan pada Said bin Al-As untuk dibaca ulang. Dia menambahkan, lalu penyusunan sebuah naskah sendiri atau otonom, Utsman mempercayakan kepada 12 orang tersebut untuk mengurusi tugas ini dengan mengumpulkan dan menabulasikan Al-Quran yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam ceramahnya, Utsman mengatakan, orang-orang telah berbeda dalam bacaan mereka, dan saya menganjurkan kepada siapa saja yang memiliki ayat-ayat yang dituliskan di hadapan Nabi Muhammad SAW, hendaklah diserahkan kepadaku, kata Utsman. Maka orang-orang pun menyerahkan ayat-ayatnya yang ditulis di atas kertas kulit dan tulang serta daun-daunan. Dan siapa saja yang menyumbang memperbanyak kertas naskah, mula-mula akan ditanya oleh Utsman, apakah kamu belajar ayat-ayat ini langsung dari Nabi Muhammad SAW, atau semua penyumbang menjawab disertai sumpah, dan semua bahan yang dikumpulkan telah diberi tanda atau nama satu persatu yang kemudian diserahkan kepada Zaid bin Thabit. Lalu Malik bin An-Amir mengaitkan, saya salah seorang dari mereka yang menulis mushaf dari sumber yang tertulis, dan jika ada kontroversi mengenai ayat-ayat tertentu, mereka akan bertanya, dari mana si penulis ini, dari mana, apakah dari Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan langsung, atau mereka pun akan meringkas tulisan dan meninggalkan sebagian tempat kosong dan mengirimkannya kepada orang itu disertai pertanyaan untuk mengklarifikasi tulisannya. Oleh karena itu, naskah mushaf independen itu muncul secara bertahap dengan ke-12 orang itu mengesampingkan semua ayat yang tidak pasti dalam jalan konvensional agar supaya Utsman dapat melihatnya secara pribadi. Dan perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Pada sistem tanda titik dan dalam bab yang akan datang, di sini kita hendak mengupas secara ringkas beberapa alat bantu visual dan perkembangan estetika yang dimasukkan ke dalam mushaf Utsmani. Itu yang pertama ada tanda pemisah surah. Tanda pemisah surah ini pada awalnya naskah mushaf Utsmani tidak mempunyai pemisah surah. Permulaan tiap surah dapat diketahui dari ungkapan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih renggang. Contohnya seperti yang ada di atas ini. Lalu beberapa naskah yang tak resmi yang ditulis bersama dengan mushaf Utsmani, pemisah surah untuk pertama kalinya dapat kita lihat secara selayang pandang melalui pengenalan sebuah ornamen sederhana. Biasanya ungkapan kalimat Fatih itu yang selalu tampak tertulis. Lalu yang kedua itu pemisah ayat mushaf Samarqand atau juga dikenal sebagai mushaf Taskhet dinisbatkan ke Utsmani, yakni bahwa kemungkinan ia merupakan kopian dari aslinya. Nampaknya mushaf tersebut ditulis oleh beberapa tangan yang diantaranya menghapus pemisah-pemisah ayat. Contohnya seperti yang ada di atas ini. Lalu sebelum pemisah ayat yang panjang disisipkan, tidak tampak adanya penggunaan cara tertentu yang ditetapkan. Setiap penulis bebas menggunakan pilihan sendiri. Ketiga contoh yang saya ungkapkan semua diambil dari mushaf yang ditulis dalam setiap Hijazi atau tahun pertama Hijriah. Dalam contoh pertama, pemisah ayat berbentuk dua kolom dari setiap 3 titik. Dalam contoh kedua berbentuk garis, dan 4 titik dalam contoh ketiga titik yang berbentuk segitiga.
Kesimpulannya, dalam bab yang telah dijelaskan, sikap kepedulian al-hajat dalam pencarian letak 1/1, 1/4, 1/3, dan 1/7 Al-Quran. Tidak lama kemudian, sekitar abad pertama Hijriah, mushaf dikelompokkan ke dalam 7 bagian. Ada 7 bagian yang disebut dengan manazilah. Pengelompokan ini sengaja dibuat untuk orang yang hendak menyelesaikan bacaan seluruh mushaf dalam waktu 1 minggu. Pada abad ketiga Hijriah, muncul kesimpulan lain yang mengelompokkan Al-Quran ke dalam 30 bagian atau 30 juz. Mereka yang ingin menghabiskan tadarus dalam waktu 1 bulan, pembagian ini adalah sebagian perkembangan kajian yang dilahirkan oleh al-hajat dan telah berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk semua orang yang memakainya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.